sampah atau apa? Ada Tidak, nggak? Ibu. Baiklah, karena sekolah sudah bersih. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baik kepada ketua. Baik, siap gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah itu akan mengambil aksen ya. Baik, Bu. Seorang Ramadhani. Hadir, Bu. Oke, sudah hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Berdiri, boleh semua? Oke, duduk dulu ya. Baik, anak-anak ibu, apakah masih ada yang ingat tentang materi sebelumnya? Tidak, Ibu. Ya sudah, untuk materi yang sekarang itu adalah tentang cerita pendek. Nah, tujuan dari pembelajaran cerita pendek ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjawab pertanyaan terkait isi teks yang dibacakan. Yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan isi cerpen dengan kalimat yang jelas. Nah, baik anak-anak ibu, apakah ada yang tahu atau ada yang pernah dengar tentang cerpen? Tidak, Bu. Nah, apakah kalian pernah mendengarkan cerita tentang kancil? Menonton, Ibu, bukan mendengarkan. Nah, itu juga salah satu bentuk dari cerpen ya anak-anak. Nah, ibu ada contoh cerita pendek. Ini ada judulnya Kancil dan Buaya. Boleh anak-anak ibu lihat di sini, apakah ada pertanyaan yang terbersit di pikiran kalian? Tidak, Ibu. Nah, ini sudah. Ibu akan membacakan bagian pertamanya, nanti kalian akan melanjutkannya ya. Baik, Bu. Kancil dan buaya. Pada suatu hari yang cerah, Kancil berjalan-jalan di hutan. Ia merasa sangat lapar, dan di seberang sungai sana ada banyak buah-buahan yang segar dan harum dan ranum. Namun sungai itu lebar dan dalam, Kancil tidak bisa berenang. Bagaimana caranya aku menyeberang ya? Pikir Kancil sambil menggaruk-garuk kepala. Tiba-tiba ia melihat seekor buaya muncul dari air. Kancil pun mendapat ide cerdik. Halo buaya, sama Kancil ramah. Hai Kancil, mau apa kau datang ke sini? Tanya buaya dengan suara berat. Aku datang membawa kabar gembira, kata Kancil. Raja hutan mengadakan pesta besar dan mengundang semua buaya. Tapi beliau ingin tahu dulu berapa jumlah buaya yang ada di sungai ini. Benarkah
tanya buaya dengan mata yang berbinar. Tentu, tapi aku harus menghitung kalian satu persatu. Tolong kumpulkan semua buaya dan berjajarlah di tepi sungai sini sampai ke seberang sana. Aku akan melompati di punggung kalian sambil menghitung. Nah, tanpa pikir panjang, buaya menuntut teman-temannya. Mereka pun berjajar dari tepi ke tepi, seperti jembatan hidup. Kancil melompat ke punggung buaya satu persatu sambil berkata 1, 2, 3, dan 4. Boleh dilanjutkan anak-anak ibu? Baik, Bu. Begitu sampai di seberang, Kancil melompat ke darat dan tertawa. Terima kasih buaya, aku sedang menghitung kalian. Aku hanya ingin menyeberang sungai, hahaha. Buaya merasa tertipu. Dasar kancil licik, geram mereka. Namun, Kancil sudah berlari jauh, menikmati buah-buahan segar sambil bersenandung riang. Nah, dari cerpen tadi, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Ibu. Ya sudah, jadi Ibu akan menjelaskan tentang apa itu teks cerpen. Nah, pengertiannya, teks cerpen atau cerita pendek adalah suatu karangan pendek yang berbentuk naratif atau cerita prosa yang mengisahkan kehidupan manusia yang penuh perselisihan, mengharukan, dan menggembirakan. Nah, ciri-cirinya itu memiliki alur cerita yang sederhana, tokoh dalam cerpen terbatas, mengandung pesan moral atau amanat, dan juga gaya bahasa yang ringkas. Nah, unsurnya ada unsur intrinsik, yaitu yang pertama tema, yaitu gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Lalu yang kedua ada tokoh, yaitu karakter dalam cerita, dan yang ketiga adalah alur. Nah, yang ketiga adalah alur, yaitu urutan kejadian dalam cerita. Lalu yang keempat adalah latar, tempat, waktu, dan suasana cerita. Yang kelima adalah sudut pandang, yaitu penyampaian cerita dari penulis. Lalu ada amanat, yaitu pesan moral atau nilai dalam cerita. Nah, unsur ekstrinsiknya itu ya latar pengarang, aspek sosial, dan pemikiran manusia. Nah, struktur cerpen ini ada 6. Yang pertama itu abstrak, lalu yang kedua orientasi, komunikasi, kelima resolusi dan koda. Nah, langkah-langkahnya itu menentukan tema atau pesan yang ingin disampaikan, menentukan tokoh, alur, dan latar, lalu menyusun cerpen dengan bahasa yang menarik. Nah, terakhir melakukan revisi untuk meningkatkan ceritanya. Nah, mungkin anak-anak ibu, apakah masih ada yang belum mengerti? Sudah, Ibu. Sudah mengerti ya? Baik, Ibu akan memberikan latihan kepada kalian. Nah, di sini Ibu juga ada satu cerpen lagi. Nah, tentang Riko dan si burung kecil. Boleh anak-anak ibu dibaca dulu cerpennya, lalu dijawab pertanyaannya di sini.
temanya itu keikhlasan dalam menolong hewan. Dan yang keempat yaitu bagaimana alur cerita tersebut. Alurnya yaitu alur maju. Yang kelima, apakah amanah dalam cerita tersebut? Amanah dalam cerpen ini yaitu tanggung jawab dan kepedulian terhadap hewan. Baik, sekian. Baik. Ternyata betul semua ya jawaban dari Elsa. Beri aplaus. Nah, itu setelah mempelajari tentang cerpen ini, bagaimana dari materi ini yang sulit untuk dipahami? Tidak ada, Bu. Nah, apakah yang kamu lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Sering membaca, Ibu. Oke. Baiklah, mungkin materi hari ini cukup sampai di sini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah cerpen itu adalah bentuk prosa naratif dengan alur tunggal dan jumlah kata pendek. Unsur-unsur utama cerpen meliputi tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Pemahaman tentang struktur dan langkah-langkah penyusunannya penting untuk menulis cerpen yang menarik dan mudah dipahami. Melalui pembelajaran cerpen, siswa diharapkan dapat menganalisis dan menghasilkan karya cerpen berkualitas. Nah, mungkin sekian untuk materi hari ini. Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu tentang novel. Jadi kalian boleh membawa novel ke sekolah ya. Boleh novel apapun. Kalau bisa novel tentang pendidikan. Mungkin itu saja. Ketua boleh ucapkan salam. Baik, sebelum menutup pembelajaran alfabet kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah tulis-tulis ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.